Fashion show. Niggas ain't fashion. No. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dani dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Technopreneurship for Startup Business. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Reksan Celesta dengan NPM 1120101022. Saya Fajar Agustin Herdiansyah dengan NPM 1120101041. Dan saya Dena Nurainia dengan NPM 1120101019. Untuk membahas pertama tentang pendahuluan mengenai mengoptimalkan peluang bisnis pakaian secara online saat pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Fajar. Kepada Fajar dipersilahkan. Saya akan menjelaskan bab 1 ini. 1.1 latar belakang. Di era yang sudah serba digital ini, tak heran jika segala sesuatu bisa dilakukan secara online. Dengan bantuan internet dan tak bisa dipungkiri, pengaruh internet pun semakin masif dari tahun ke tahun. Internet akan sangat membantu pelaku bisnis memperoleh dan berbagi informasi apapun yang dapat menunjang aktivitas bisnis secara real time. Bisnis online adalah bisnis yang dijalankan melalui internet. Artinya aktivitas bisnis seperti jual beli, pelayanan kepada konsumen, promosi, dan sebagainya dilakukan secara online. Lanjutan. Dan sejak beberapa tahun terakhir, bisnis online ini menjadi sangat diminati. Para pembeli bisa berbelanja tanpa harus meninggalkan rumah, tanpa harus bertatap muka secara langsung dengan penjual. Namun, cukup dengan duduk manis di depan komputer atau gadget mereka. Dari berbagai jenis bisnis yang banyak dilakukan orang melalui internet, hanya ada 2 jenis bisnis yang tidak akan pernah mati. Yang pertama adalah bisnis online makanan, dan yang kedua adalah bisnis online pakaian. Dengan perkembangan zaman sekarang, yang mempunyai peranan yang kompleks dalam kehidupan masyarakat, yang membuat permintaan akan kebutuhan pakaian menjadi cukup besar sekali. Pakaian yang berkualitas serta memiliki ciri khas tersendiri, serta memiliki nilai jual yang tinggi selalu mampu memberikan kepuasan tertentu untuk satu pembeli. Adapun beberapa tujuannya yaitu 1. Menjual pakaian wanita dan pria remaja yang mengikuti tren, kualitas dan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, meningkatkan daya kreativitas dan jiwa kewirausahaan mahasiswa. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan mahasiswa. Yang keempat, mengoptimalkan peluang bisnis di tengah kesibukan kuliah. Manfaat dari bisnis ini adalah yang pertama menghasilkan pakaian wanita dan pria yang berkualitas sesuai dengan mode sekarang. Yang kedua, mengoptimalkan peluang usaha yang ada, melatih kerjasama tim dalam mengelola usaha bersama. Dan ada 2 keluaran dari proses ini. Yang pertama yaitu menghasilkan produk-produk berkualitas yang menarik para konsumen sehingga mendapatkan hasil yang lebih menguntungkan. Yang kedua, menghasilkan produk fashion yang akan menginspirasi para produsen lain untuk menciptakan produk baru yang sebelumnya kurang begitu dikenal. Ada beberapa kegunaannya yaitu yang pertama kembangkan daya kreativitas mahasiswa. Yang kedua, meningkatkan produksi bahan pakaian. Yang ketiga, mengoptimalkan peluang usaha yang ada. Yang keempat, melatih kerjasama antar anggota tim dalam mengelola sebuah usaha. Lanjutkan. Dan bab 2 ini akan diteruskan oleh Dena. Baik, kali ini saya akan menjelaskan gambaran umum tentang rencana usaha kami. Gambaran usaha permintaan untuk baju akan selalu ada karena memang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Produk pakaian berupa kaos selalu menarik banyak peminat karena desainnya yang simpel, bahannya yang nyaman, dan dapat digunakan untuk berbagai momen.
Bisnis online pakaian besar kemungkinan arah ke depannya adalah suatu peluang yang ke depannya cukup baik di saat merebahnya bisnis online lain yang menjamur. Dengan modal yang tidak terlalu besar, seseorang dapat menjalankan bisnis online pakaian yang sangat menguntungkan. Bagi para mahasiswa seperti kami, bisnis online pakaian dapat dijadikan sebagai peluang bisnis di tengah kesibukan perkuliahan. Pada kesempatan ini, kami berencana memasarkan produk yang kami buat seperti pakaian wanita dan pakaian remaja yang dimulai dengan harga Rp100.000. Produk yang kami tawarkan sebagian besar akan menggunakan hasil desain sendiri yang kemudian kami buat limited edition. Produk kami juga dibuat dari bahan yang berkualitas seperti kain yang tidak panas, nyaman dipakai, sablon yang anti pecah, dan jahitan yang rapi. Semua produk kami dipasarkan melalui sistem online. Bahan baku dari pakaian yang kami jual cukup terjangkau karena bahan kain dan sablon sudah tersedia di Kota Bandung. Lalu ada analisis keuangan. Yang pertama ada harga produksi per unit. Harga produksi diperoleh dari biaya total produksi dibagi dengan total unit yang diproduksi. Jadi harga jual produknya itu 100.000 dari biaya produksinya 5 juta dibagi unitnya 80 buah yaitu sebesar 62.500. Jadi kami jual 100.000. Terus profit usaha. Perhitungan profit usaha dilakukan dengan menghitung total harga jual produk dikurangi dengan harga produksi. Dengan 80 produk yang dibuat menghasilkan profit usaha sebesar Rp100.000 dikurangi 62.500 dikali 80 unit sama dengan 3 juta. Jadi profit usahanya 3 juta. Terus perhitungan BEP didapatkan dengan membagi total biaya produksi dengan harga jualnya. Jadi 50 buah. Terus ada analisis pasar. Dilihat dari kebutuhan masyarakat sekarang yang membutuhkan pakaian berkualitas, tinggi dengan harga terjangkau, mengikuti mode serta kepraktisan dalam berbelanja, maka dengan penawaran produk ini diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Lalu ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Selalu mengikuti tren yang berkembang, dapat merespon dengan cepat setiap permintaan pembeli, sangat memperhatikan setiap permintaan dan kebutuhan pasar, memakai desain sendiri, kain yang kami gunakan tidak panas dan tidak luntur, sablon yang kami gunakan adalah sablon dengan kualitas tinggi sehingga tidak pecah, jahitan dari produk kami rapih dan harganya terjangkau. Terus ada kelemahan atau weakness. Kelemahan dari produk kami adalah brand yang belum dikenal oleh masyarakat luas, khususnya remaja dan memiliki keterbatasan dalam permodalan. Lalu ada peluang atau opportunities. Banyak remaja yang ingin menggunakan pakaian sesuai dengan tren masa kini. Para remaja mulai hobi membeli pakaian secara online dan situs media sosial memberikan promosi secara gratis atau murah. Threat atau ancaman yang kami hadapi adalah sudah menjamurnya penjualan pakaian dilakukan secara online dan banyaknya produk impor yang dijual dengan harga yang sangat murah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kami yang lain yaitu Reksa. Selanjutnya bab 3 akan membahas metode pelaksanaan. Dimulai dari perencanaan desain, pengadaan bahan dan alat, selanjutnya proses produksi, selanjutnya pemasaran, selanjutnya penjualan secara online, penyusunan kesimpulan dan saran, laporan akhir dan selesai. Selanjutnya ada perancangan desain. Di sebelah kiri ada rencana logo kita, yaitu retro distro. Dan pengabdian bahan dan alat, proses produksi akan dilakukan di tempat tinggal salah satu anggota. Tahapan awal yang dilakukan adalah memilih bahan yang akan digunakan. Setelah bahan tersedia, bahan tersebut dijahit sesuai dengan desain. Pakaian yang sudah jadi akan dijahit kemudian disablon sesuai dengan desain. Kemudian dilakukan finishing serta pengecekan.
Selanjutnya kembali produk yang telah jadi, produk yang telah lolos setelah dilakukan pengecekan, kemudian dikenakan oleh model yang sudah dipilih, kemudian dilakukan pemotretan. Setelah itu dipromosikan dan dikonfirmasikan oleh admin yang bertugas untuk menginput data. Selanjutnya ada pemasaran. Metode pemasarannya ada 2, menggunakan media internet, yaitu menggunakan web, Instagram, Facebook, Twitter, serta Line. Yang kedua adalah membuat account center untuk menjawab setiap hal yang ditanyakan oleh konsumen tentang produk, sehingga konsumen dapat yakin bahwa produk yang dijual oleh kami benar-benar berkualitas. Selanjutnya ada rancangan pembiayaan. Yang pertama, peralatan penunjang ditulis sesuai dengan kebutuhan 20% hingga 30% yang akan dikenakan biaya 3 juta. Yang kedua adalah bahan habis pakai, ditulis sesuai dengan kebutuhan sebanyak 40% hingga 50% yang akan dikenakan biaya sebesar 5 juta. Selanjutnya yang ketiga, perjalanan kemana dan untuk tujuan apa, maksimal 10% yang akan dikenakan biaya 1 juta. Yang keempat adalah administrasi, publikasi, seminar, laporan, dan lain sebutkan, maksimal 10% yang akan dikenakan biaya 1 juta. Jadi keseluruhan untuk biayanya sebesar 10 juta. Jadwal kegiatan kami. Yang pertama adalah survei pasar. Di bulan pertama masuk 2 kali. Yang kedua survei bahan masuk di bulan pertama 2 kali juga. Yang ketiga proses produksi akan masuk di bulan 1 di minggu ketiga 4 dan bulan kedua di minggu 1 dan 2. Selanjutnya pemasaran produk masuk dari bulan 1 di minggu ketiga hingga bulan kelima di minggu keempat. Selanjutnya ada penyusunan saran dalam bentuk laporan. Itu masuk di bulan 5, masuk ke minggu ketiga, masuk ke minggu kedua, 3 dan 4. Yang keenam adalah penyerahan laporan yang akan masuk di bulan 5 di minggu akhir. Kelompok kami akan mengeluarkan kaos sebagai contoh yang tertera di layar. Ada contoh kaos Chun Toys, Bodega, Nice Attitude Club, yaitu contoh-contoh kaos yang akan kita keluarkan. Sekian presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Play son y ya está. Oye, cabrón, todo el mundo sabe. Todo lo hacen por el cloud. Están viviendo en la movie que ustedes en su mente solitos han montado. Hollywood se queda.